Sekali lagi selanjutnya kita akan masuk dalam upacara kedinasan. Saya serahkan acara sepenuhnya kepada MC yang telah ditugaskan. Acara upacara pemakaman jenazah almarhumah Ibu Ana Anita Sritubun SPD, guru pada SD Naskat Namar. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom Salve. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka acara upacara kedinasan almarhumah Ibu Ana Anita Sritubun SPD, guru pada SD Naskat Namar, Kabupaten Maluku Tenggara, segera dimulai. Kami mengundang keluarga besar Dinas Pendidikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para guru, pegawai dan purna bakti untuk mengelilingi peti jenazah. Kami mengundang Bapak Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tenggara atau yang mewakili Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan agar berkenan mengambil tempat. Penghormatan kepada jenazah almarhumah dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara atau yang mewakili Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Perhatian, siap, gerak.
pada almarhumah Ana Anita Silitubun, Sarjana Pendidikan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembacaan riwayat hidup dan riwayat pekerjaan almarhumah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Dinas Pendidikan. Daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan. Ana Anita Silitubun, SPD, NIP 1982 0720 20 1001 2024. Tempat tanggal lahir HTW kecil 20 Juli 1982. Kebangsaan Indonesia. Agama Kristen Katolik. Pendidikan SD tahun 1995, SMP tahun 1998, SMA tahun 2001, D2 tahun 2004, S1 tahun 2009. Dua angkerum riwayat pekerjaan. 1. Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 813-SK-147-2010 tanggal 31 Januari 2010. Almarhumah diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil daerah dengan pangkat penata muda golongan ruang 3A terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 dan ditempat tugaskan pada SD Negeri Warbut, Kecamatan Hotserbay, Kabupaten Maluku Tenggara dengan gaji pokok sebesar Rp1.324.640. 2. Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 821-SK-144-2011 tanggal 27 Desember 2011. Almarhumah diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan pangkat penata muda golongan ruang 3A terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 dengan gaji pokok sebesar Rp1.954.900. 3. Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 824-SK-15-2012 tanggal 27 September tahun 2012. Almarhumah dipindah tugaskan dari SD Negeri Warbut ke SD Naskah Rumat terhitung sejak tanggal 27 September tahun 2012. 4. Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 823-3/789-M tanggal 5 Januari 2015. Almarhumah diberikan kenaikan tingkat dengan pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014. 5. Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 823-789-M tanggal 23 Maret 2019. Almarhumah diberikan kenaikan tingkat dengan pangkat penata golongan ruang 3C terhitung tanggal 1 April 2019 dengan gaji pokok sebesar
Rp3.172.300. 6. Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 821.29/SK /30 2023 tanggal 30 Oktober tahun 2023. Almarhum dipindah tugaskan dari SD Naskat Rumat ke SD Naskat Namar terhitung sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023. Almarhumah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, khususnya di bidang pendidikan selama kurang lebih 15 tahun 2 bulan 13 hari. Almarhumah di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil, almarhumah juga melibatkan diri dalam berbagai kegiatan keagamaan, sosial, kemasyarakatan di mana almarhumah bertugas. Almarhumah mengembuskan nafas terakhir di rumah kediamannya di Ohoi Ngayuk pada hari Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025 pukul 19.35 waktu Indonesia Timur dalam usia 42 tahun 7 bulan 23 hari dengan meninggalkan seorang suami dan 3 orang anak. Demikian daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan dari almarhumah Ibu Ana Anita Silitubun untuk diketahui bersama. Terima kasih. Langgur 14 Maret tahun 2025, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara tertanda Umar Hanubun SPD, Pembina Utama Muda NIP 1969091520031005. Amanat pelepasan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara atau yang mewakili Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Dipersilakan. Shalom, salve. Pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, beta mengajak kita semua bersyukur, berdoa bersama di tengah-tengah saudara umat Katolik yang hari ini melaksanakan jalan salib. Tetapi salah satu teman, sahabat, rekan kami, Ibu Ana Anita Silitubun, pergi meninggalkan kita bersama. Dan karena itu sekali lagi beta mengajak kita semua berdoa dan bersyukur karena apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Bapak dan Ibu sekalian, sidang kedukaan, sedikit cerita terkait dengan almarhumah ini. Secara pribadi beta mengenal beliau pada tahun 2011. Waktu itu kami sama-sama, beta masih jadi guru di akhir tahun. Kami bersama-sama mengikuti kegiatan Pakem waktu itu. Beta satu kelompok dengan beliau selama kegiatan kurang lebih 4 hari itu. Sosok Ibu Ana ini orangnya cerdas, orangnya paling ramah, tetapi pendiriannya keras. Yang salah ya salah. Bahkan kelas kepala sekolah salah pun kadang antua lipat. Dalam perjalanan melaksanakan tugas, kebetulan kami diperbantukan kembali, ditarik masuk ke dinas pendidikan. Terus komunikasi, pernah saya ketemu, saya tanya Ibu Ana tugas di mana? Di rumah Pak Kepala Seksi. 2003, waktu 2022 akhir ketika dipindahkan jadi Kepala Bidang di Pembinaan Ketenagaan,
urus mutasi. Waktu itu beta dengan teman Panovi, kita bilang Panovi, Ibu Ana tuh kelihatan kondisi kurang fit, jadi kasih pindahan tua ke Ngayub atau ke Namar sudah, nanti tanya antua. Dan almarhumah meminta kalau bisa ditempatkan di SD Naskat Namar, dan kami lakukan atas permintaan almarhumah. Berlanjut, almarhumah lalu digembleng sebagai guru penggerak, waktu itu masih calon. Seorang guru penggerak di mana waktu itu Pak Nadiem Makarim Menteri Pendidikan merilis kebijakan di mana pengangkatan seorang guru menjadi kepala sekolah dalam tugas tambahannya sebagai kepala sekolah, persyaratan utamanya alumni guru penggerak, dan almarhumah termasuk. Dan kami sudah melakukan pendataan terhadap seluruh guru penggerak yang direncanakan almarhumah juga akan diberi tugas tambahan. Tetapi hari ini Tuhan berkata lain. Dan karena itu, atas nama pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, tentu kami juga bersedih bersama dengan keluarga. Karena di tengah-tengah kekurangan guru di Kabupaten Maluku Tenggara, satu lagi dipanggil pulang Tuhan, berkurang lagi. Beta sebagai teman mewakili almarhumah, mungkin dalam perjalanan semasa hidupnya tentu ada hal-hal yang dilakukan oleh almarhumah teristimewa tutur kata, karena ibu-ibu kata-kata selalu pedis, tindakan, sikap dan sebagainya yang mungkin menyakiti hati bapak dan ibu, keluarga, lingkungan di mana almarhumah berada, teristimewa di tempat di mana almarhumah melaksanakan tugas. Atas nama almarhumah, beta menyampaikan permohonan maaf kepada bapak dan ibu saudara semua. Tolong maafkan teman saya supaya almarhumah menghadap Tuhan dengan penuh damai dan sukacita. Waktu singkat, ibadah masih jalan, sehingga pada kesempatan saat ini, atas nama pemerintah daerah Maluku Tenggara, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, saya melepaskan seluruh tugas dan tanggung jawab dari Ibu Ana Anita Silitubun SPD secara resmi, dan kami merelakan kepergian teman, rekan kerja, istri, ibu menghadap hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan penuh damai dan sukacita. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Penghormatan terakhir kepada jenazah almarhumah dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara atau yang mewakili Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan. Pada rekan, sahabat, teman kerja kita, Ibu almarhumah Ana Anita Silitubun SPD. Hormat, gerak, tegak, gerak. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara atau yang mewakili Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan
kewargaan diperkenankan untuk kembali ke tempat. Keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara diperkenankan kembali ke tempat. Demikian acara upacara kedinasan almarhumah Ibu Ana Anita Silitubun SPD. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada pihak keluarga. Langgur 14 Maret 2025 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Umar Hanubun SPD. Kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk berkatku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ucapkan. Terima kasih guru. Terima kasih guru untuk teladan yang telah kau berikan. Aku selalu mempertimbangkan semua yang kau ajarkan dan merefleksikan itu semua pada karakter pribadiku. Aku mau menjadi sepertimu, pintar, menarik, dan percaya diri, positif, teladan, dan produktif. Aku mau menjadi sepertimu, berpengetahuan, pemahaman yang dalam berpikir dengan hati dan juga kepala, memberikan kami yang terbaik dengan sensitif dan perhatian. Aku mau menjadi sepertimu, memberikan waktumu, energi, dan bakatmu untuk meyakinkan masa depan yang cerah pada kami semua. Terima kasih guru, kau telah membimbing kami. Aku mau menjadi sepertimu. Kasihku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya
kasih kepada keluarga besar SD Naskah Nyamar. Acara selanjutnya penghormatan terakhir dari suami dan anak-anak. Apakah Mama tahu induk ayam rela diinjak dan rela mati demi merawat anaknya yang masih kecil? Tetapi manusia yang dikasih akal menyerah untuk hidup cuma karena sakit. Lihatlah ibu, 3 anakmu yang masih kecil ini. Bangun ibu, kami masih membutuhkanmu. Ibulah yang melahirkan kami, ibulah yang harus bertanggung jawab merawat kami. Untuk ibu tercinta. Keluarga kami persilakan untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya sambutan dan ucapan terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga diberikan ketabahan dalam menjalani hari-hari ke depan. Kami pemerintah Ohoi kembali kehilangan salah satu warga masyarakat yang berprofesi sebagai guru pendidik bagi anak-anak. Terus terang kami merasa kehilangan dari total jumlah jiwa penduduk Ohoi Ngayu adalah 471 jiwa yang terdiri dari laki-laki 243 jiwa dan perempuan 229. Kita kehilangan salah satu sosok wanita yang sangat-sangat berpengaruh karena merupakan tokoh pendidikan bagi anak didik. Untuk itu tidak banyak yang kami akan sampaikan, tapi kami perlu sampaikan kepada warga masyarakat. Terlebih warga masyarakat yang dalam kondisi keadaan sakit. Kita melihat dari pengalaman-pengalaman yang terjadi Bapak Ibu warga masyarakat, sesakit apapun jangan berlama-lama dan dibiarkan, tetapi usahakan hubungi Kadar Posyandu, petugas puskesmas yang berada di Ohoi, banyak petugas-petugas kesehatan yang ada, agar segera mungkin memberikan pertolongan pertama dan membawa ke rumah sakit. Karena kita tidak tahu kondisi dari masing-masing pasien berbeda-beda, tergantung dari penyakit yang diderita. Saya kembali lagi kepada almarhumah. Almarhumah merupakan seorang guru, seorang ibu rumah tangga yang selalu sibuk dengan pekerjaan, yaitu sebagai
Karena kemurahan hatinya, maka kita sekalian berkesempatan hadir dalam rangka pemakaman anak saudara terkasih kita, Ibu Ana Anita Silitubun. Pastor paroki yang kami hormati, para rekan-rekan Dewan Pastoral Paroki Kalanit dan Paroki Santo Petrus Rumat yang sempat hadir, yang kami hormati, para pimpinan OPD, sekretaris OPD, kepala bidang, kepala seksi dalam lingkup Kabupaten Maluku Tenggara yang sempat hadir, yang kami hormati, Kepala Ohoi Ngayub, pimpinan dan anggota BSO, Kepala Ohoi dan pimpinan anggota BSO Ohoi lainnya yang kami tidak sempat ucap satu persatu, yang sempat hadir yang kami hormati, para dewan guru, pegawai, karyawan, karyawati dinas pendidikan, terutama yang mewakili kepala dinas pendidikan dalam hal ini, kepala bidang PTK yang sempat hadir yang kami hormati, tenya amlai kapal mor aingam adat kubni yang folian orang waring yang sempat hadir yang kami muliakan, sidang pekabungan yang kami hormati. 10 tahun yang lalu saya kemudian beringat untuk melakukan sambutan seperti ini di Ohoi Ngayub ketika pasca anak dan saudara kami ini melakukan pernikahan di Gereja Santo Petrus dan Paulus Rumat bersama sahabat ipar saya, Patino. Dan 10 tahun kemudian saya berdiri hari ini untuk mengucapkan kata-kata selamat jalan bagi anak dan saudara kita, teman dan handai tolan kita, Ibu Ana Anita Silitubun. Sungguh kami keluarga besar Silitubun Rahan Bukmas dan Ohoi Rumat Ifit kehilangan satu putri terbaik kami. Tetapi di hari ini pula Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambilnya. Terpujilah namanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami sebagai keluarga dan kakak dari Ibu Ani menyampaikan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama pada keluarga besar Renyan dan keluarga besar Ohoi Ngayub, yang dimana Ibu Ani bersama 10 tahun dan kemudian menderita sakit, dan kita sekalian karena teman handai tolan, karena sahabat, mulai berkunjung dari sakit sampai kematian, dan sampai hari ini berkesempatan untuk dalam acara pemakaman ini sebagai keluarga dan manusia sudah pasti mempunyai kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Dan oleh sebab itu, atas nama keluarga kami mohon maaf apabila dalam pelayanan tutur tata kami tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Dan atas nama almarhumah, kepada rekan-rekan guru di mana beliau bertugas mulai dari Warwut Rumat sampai ke Ohinamar dan berada dalam lingkup Dinas Pendidikan Maluku Tenggara. Apabila dalam tugas dan tanggung jawabnya, almarhumah sebagai manusia, sebagaimana tadi dikatakan oleh yang mewakili kepala dinas, dalam kejiwaan Ibu Ani selalu tegas dan diam, dan selaku manusia pasti ada kesalahan. Atas nama almarhumah
saya memohon maaf. Dan her tabe hormat berjan temut ohoi ngayuk ni sasai ten yan lai kapal mor aingam su baran vat na ohoi ngayuk ni sasai fel amwarib yanabi matak nang rinli oher tama na im yan temut oher fo ni babaya na basa niluk hobogbog tutwahan nawahan nahar na suwin. Dan semoga kebaikan Bapak Ibu sekalian akan menambah ganjaran kebaikan yang lebih daripada keluarga yang kami terima di hari ini. Dan atas nama keluarga kami menyerahkan almarhumah Ana Anita Silitubun kepada pihak gerejanya untuk perayaan Ekaristi. Salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada perwakilan keluarga yang telah menyampaikan ucapan terima kasih dan juga menyerahkan jenazah almarhumah Ibu Ana Anita Silitubun kepada pihak gereja untuk selanjutnya didoakan dan dimakamkan menurut akta perayaan yang dibuat tadi. Kepada Bapak Pastor, kami persilakan. Istri Ibu Ana Anita Silitubun yang kemarin dipanggil kembali oleh Tuhan. Semoga seluruh keluarga yang berduka mengalami penghiburan, dikuatkan, diteguhkan oleh doa-doa dan kehadiran kita semua yang ada dalam upacara pelepasan di rumah duka ini dan selanjutnya akan mengikuti perayaan Ekaristi dan upacara pemakaman. Bapak Tinus dan anak-anak, mari kita merelakan Ibu Ana, kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Maka perkenankanlah saya memimpin upacara pelepasan di rumah, perayaan Ekaristi dan juga pemakaman secara Katolik sesuai dengan iman dan keyakinan almarhumah Ibu terkasih ini. Yerusalem.
Marilah berdoa. Agar dengan rela hati kami mengikhlaskan Dia kepadamu. Dengan perantaraan Kristus Putramu yang telah mendahului kami melalui kematian dan kini hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Ya Bapa surgawi, Engkaulah sumber belas kasih dan penghiburan. Engkau mencintai kami dengan kasih abadi. Engkau mengubah maut yang gelap gulita menjadi fajar gilang gemilang berkat kebangkitan mulia Putramu Yesus Kristus. Kami mohon semoga orang tua, suami, anak-anak, keluarga besar yang berduka saat ini dapat menanggung duka cita dengan hati yang tabah dan senantiasa menaruh kepercayaan dan harapannya padamu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Keluarga sidang perkabungan terkasih, kita akan menghantar almarhumah Ibu Ana ke gereja untuk selanjutnya dipersembahkan dalam perayaan Ekaristi. Adik-adik sekami yang membawa bunga boleh menempati barisan di belakang kelompok Kristina. Awas, bunga ke bawah pelan-pelan, salib depan, salib.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Bapak dan anak-anak, ibu dari almarhumah, keluarga besar Silitubun, Renaan, keluarga besar dari Romat dan Bayu, keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, para sahabat kenalan, kita berhimpun di gereja ini untuk mempersembahkan almarhumah yang kita kasihi, yang Anda kenal sepanjang perjalanan hidupnya. Kami kurang 42 tahun lamanya telah hidup berdampingan dengan Anda semua. Kembali ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sebab hidup seperti yang kita yakini adalah perjalanan sementara. Tetapi kita berarah menuju persekutuan abadi dengan Tuhan. Maka walaupun kita berduka setiap kali kita mengalami peristiwa kematian, tetapi kita juga ditantang untuk semakin meyakini bahwa melalui jalan inilah hidup kita yang fana itu mendapatkan kesempatan untuk diperbaharui. Saudara-saudari kaum keluarga yang bergabungan terkasih, mari kita mohon semoga kita yang meninggalkan rumah Bapak Tinus, rumah keluarganya di dunia ini, Tuhan menyediakan rumah yang abadi menjadi tempat kehidupan bersama keluarga besar para kudus dalam kerajaan. Semoga Tuhan mengampuni salah dan dosa dari Ibu Ana, juga memberikan dia kesempatan untuk seluruh kehidupan.
Semoga kaum keluarga yang berduka mendapatkan penghiburan dan kebaikan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup bagi dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati bagi dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik dalam hidup maupun dalam mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab dengan maksud inilah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan bagi orang yang hidup maupun bagi orang yang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari kaum keluarga sedang bertemu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita punya pilihan, tentu kita akan memilih bahwa tidak akan berpisah dengan orang-orang yang kita kasih. Kalau kita masih punya pilihan, kita akan memilih kalau boleh tidak ada yang meninggalkan kita, secara khusus melalui peristiwa kematian. Walaupun kita punya banyak pilihan, tetapi terhadap peristiwa kematian kita tidak bisa memilih. Karena kita tidak bisa memilih, maka kita diingatkan bahwa pilihan kita juga terbatas oleh kemampuan. Anda yang Anda kenal, keluarga, kaum keluarga kenal, para sahabatnya kenal.
mungkin tidak memilih untuk meninggal dengan cara menderita sendiri sampai pada akhir. Tetapi atas cara tertentu ia menghayati bahwa baik hidup maupun mati kita dalam hidup. Maka walaupun kematian itu menakutkan, mengerikan, mungkin dihindari, tetapi di dalam iman kepada kehidupan penyelamatan Kristus, jalan kebenaran dan hidup itu, maka ada sukacita di balik peristiwa kematian. Katakanlah sederhana, orang mati tidak akan sakit. Orang mati tidak akan jatuh dalam dosa. Orang mati tidak akan lapar. Maka sebenarnya kematian punya sisi lain yang mengembirakan bagi orang yang mengalaminya. Tetapi sudah tentu Bapak Ibu sudah besar. Anak-anak gelisah hatinya tentang bagaimana hidup ke depan sehari sesudah hari ini. Siapa yang mengurus dapur, siapa urus anak-anak, siapa urus. Tetapi saudara-saudara terkasih, roda perjalanan hidup manusia terus berputar dan segala sesuatu akan dipulihkan pada waktunya. Maka ketika Ibu Ana meninggalkan kaum keluarga akan berjuang untuk memulai menata hidup sedikit demi sedikit. Dan di dalam usaha ini Tuhan ikut campurkan. Kalau seandainya kematian itu membinasakan hidup, maka tidak ada kehidupan sampai saat ini. Tetapi kematian membuat orang untuk belajar menyadari bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap orang. Saudara-saudari itu terkasih, maka Ibu Ana meninggalkan rumah keluarga Bapak Tinus, tetapi Tuhan mengatakan dengan jelas di sini, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi. Maka kepercayaan inilah yang menghantar kita untuk mempersembahkan almarhumah, supaya rumah Allah yang sudah digantikan, walaupun meninggalkan rumah tempat di mana dia hidup bersandar, bernaung, berrelasi, berhubungan dengan siapa saja, kaum keluarga teristimewa, Tuhan menyediakan sebuah keluarga besar dalam persekutuan bersama para kudus dalam kerajaan. Inilah doa kita. Maka Yesus, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Kenapa harus percaya? Sebab Dia mengingatkan kita, akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka baik dalam hidup maupun di dalam mati, kita dalam hidup Tuhan. Tidak ada seorang pun hidup untuk dirinya sendiri. Maka di dalam peristiwa kematian ini menghimpun semua keluarga besar, para rekan sahabat kenalan dari mana-mana untuk datang mendoakan juga meneguhkan kaum keluarga yang berdoa, supaya kita menyadari bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita selalu ada berdampingan satu sama lain. Maka mari saling menguatkan satu sama lain. Saya memohon semoga Ibu Ana Anita itu ada di dalam perjalanan melalui jalan yang Tuhan sediakan dan akhirnya sampai ke rumah Bapa. Selamat jalan Ibu Ana. Semoga Anda mengalami pengalaman perjalanan yang menyenangkan sampai ke rumah Bapa dan Bapak Tinus. Anak-anak, itulah tanggung jawabmu untuk membesarkan seperti ketika mereka mengalami kedekatan dengan ibu mereka. Anda adalah ibu, Anda adalah bapak, Anda adalah keluarga.
Semoga mereka mengalami sukacita sehingga almarhumah berbahagia di surga. Tuhan memberkati. Sebagai kaum keluarga terkasih, supaya Tuhan ini juga secara khusus kita persembahkan bersama dengan teman-teman alumni Universitas Negeri Malang, kerahiman, kelas kasihan, kebahagiaan kekal untuk Ibu Ana Anita bersama dengan keluarga sejenas karena almarhum, pengampunan keselamatan arwah Ibu Ana Anita bersama dengan keluarga besar ASN angkatan tahun 2010 Kabupaten Maluku Tenggara, mohon keselamatan Ibu Ana Anita bersama dengan Dinas PMD PPA Kabupaten Maluku Tenggara mendoakan keselamatan Ibu Ana Anita. Semoga ia berbahagia di surga, kaum keluarga mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang baik. Bersama dengan Dinas PMD PPA Kabupaten Maluku Tenggara juga keselamatan untuk Ibu Ana dan kekuatan suami, anak-anak, keluarga yang ditinggalkan, semoga mendapatkan penghiburan. Bersama dengan suami dan anak-anak juga ibu mendoakan keselamatan Ibu Ana Anita. Semoga dia berbahagia di surga dan suami anak-anak mendapatkan kekuatan. Saudara-saudari terkasih, kita persembahkan doa dan permohonan kita untuk keselamatan Ibu Ana Anita terkasih ini. Kita bersatukan dengan persembahan doa. Untuk kita lanjutkan dengan kita persiapan persembahan. Ikut menyanyi 145.
kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Nyata Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Senemugra, serta semua rohaniwan. Nyatakan hambamu Ibu Ana Anita Situbun yang kemarin Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Kau hormat dan Kau mulia sepanjang segala masa. Amin.
Dengan hati yang tabah kita akan memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Kita yakin bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama kita. Baik umat keluarga terkasih, kita akan berarah ke kuburan tempat pemakaman. Ketika jenazah akan ditutup dan dengan rute atau urutan perjalanan yang sama seperti kita datang ke gereja, kita akan berarah. Untuk menyampaikan salam perpisahan kepada Ibu Ana. Bila kita mengucapkan selamat jalan, maka kita memang akan merasa amat sedih, dan rasa sedih ini tak kunjung akan hilang. Namun kita mengungkapkan juga keyakinan kita bahwa Ibu terkasih
Ibu Anita terkasih, ketika engkau dibaptis, engkau disatukan dengan Kristus. Dalam kematian engkau bersama dengannya. Semoga engkau hidup dalam keadaan baru seperti Kristus. Ini lucunya, Doa kami mengiringi perjalanan akan baik. Ya Allah, sudah hambamu Ibu Ana Anita untuk bangkit bersama Kristus. Ibu Ana terkasih, semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengharapan kita akan kebangkitan hidup kekal yang diperoleh bagi kita oleh Yesus disalib, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kami undang keluarga besar Dinas PMD PPA Kabupaten Maluku Tenggara yang berkesempatan hadir untuk menanggapi diri. Selanjutnya kami persilakan Kepala SD Naskat Namar bersama Dewan Guru untuk menaburkan diri. Sekali lagi kami undang keluarga besar SD Naskat Namar untuk menaburkan diri. Selanjutnya kami undang keluarga besar SD Naskat Rumat untuk menaburkan bunga. Selanjutnya kami persilakan perwakilan teman-teman guru penggerak angkatan 3 dan 4 yang berkesempatan hadir untuk menaburkan bunga. Kami juga mengundang perwakilan Duta Kipin Angkatan 6
Selanjutnya kami persilakan teman-teman tingkatan SMA dari almarhumah untuk mengajukan diri. Selanjutnya kami turut mengundang para suster yang berkesempatan hadir pada malam hari ini untuk juga ikut menaburkan bunga.